Allah tidak wajib memasukkan orang kafir ke neraka dan tidak wajib memasukkan orang-orang mukmin ke dalam surga. Tapi karena Allah sudah berjanji di berbagai firman-Nya di dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan memasukkan orang-orang mukmin ke dalam surga, maka Allah tidak akan mengingkari janjinya. Mengingkari janji bagi Allah adalah sesuatu yang mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i s-salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ إبراهيم اللقاني ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ini adalah pertemuan ke-31. Kita telah sampai pada bait nazam ke-44 dari kajian kitab Matan Jauharah At-Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijadan i'daman ka razqihil ghina. Wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijadan i'daman ka razqihil ghina. Wajaizun wajaizun dan jaiz wenang boleh mungkin aklan ya dan mungkin secara akal menyebutkan bait nazam ini menyebutkan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajaizun fi haqqihi wajaizun dan boleh atau mungkin secara akal fi haqqihi bagi Allah Ta'ala ma amkana ijadan ay ijadu kulli ma amkana ijadan mengadakan segala hal yang secara akal mungkin terjadi mengadakan segala hal yang mungkin terjadi i'daman dan juga jaiz bagi Allah mungkin secara akal jaiz secara akal bagi Allah Subhanahu wa taala meniadakan
segala hal yang secara akal mungkin terjadi. Ya, seperti apa? Menciptakan makhluk, meniadakan makhluk, itu adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak wajib baginya sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak wajib melakukan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan segala hal yang mungkin ada dan meniadakan segala hal yang mungkin tiada. Ini dengan kudrahnya, dengan sifat kudrahnya. Yang dengan sifat kudrah ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ta'thir, memberikan pengaruh pada segala hal yang mungkin ada dan mungkin tiada, tanpa dikenai sifat lemah. Ya, Dia Maha Kuasa untuk mengadakan segala hal yang mungkin ada dan meniadakan segala hal yang secara akal mungkin tiada. Apa segala hal yang mungkin ada dan mungkin tiada itu? Makhluk. Adanya makhluk, adanya banjir tidak banjir, itu kan sesuatu yang mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi, ya. Tsunami tidak tsunami, perang tidak perang, Rusia menyerang Ukraina atau Rusia tidak menyerang Ukraina, itu semuanya adalah sesuatu yang secara akal mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Lahirnya seorang bayi, matinya seorang bayi, matinya seorang manusia dalam usia yang masih bayi, matinya seorang manusia dalam usianya yang masih remaja, matinya seorang manusia dalam usia yang sudah tua renta, hidupnya seseorang sampai tua, matinya seseorang masih remaja, itu semuanya adalah sesuatu yang mungkin terjadi secara akal dan mungkin tidak terjadi secara akal. Lah yang menjadikan itu semuanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ta'thir, memberikan pengaruh terhadap segala hal yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Karazqihil ghina. Dicontohkan di sini karazqihil ghina, seperti pemberian rizki, seperti pemberian rizki Allah kepada hambanya, al-ghina, kekayaan. Al-ghina, kekayaan. Sebagaimana juga sebaliknya, seperti mengkhususkan orang-orang tertentu dengan kefakiran. Orang-orang tertentu dijadikan berlimpah ruah rizkinya dan orang-orang tertentu dijadikan sempit rizkinya. Ini semuanya adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan mungkin saja secara akal kalian menjadi orang kaya, dan mungkin secara akal kalian menjadi orang fakir. Mudah-mudahan kita kaya semua, ya. Mudah-mudahan kita berlimpah rizki semua. Berlimpahnya rizki hamba-hamba tertentu, orang-orang tertentu, dan kefakiran yang dialami oleh orang-orang tertentu yang lain, ini semuanya adalah hal yang minal mumkinat, termasuk hal-hal yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Nah, dengan sifat jaiz Allah, dengan sifat jaiznya Dia menjadikan orang-orang tertentu kaya dan menjadikan orang-orang yang lain tidak kaya atau miskin. Nah, rizki itu artinya adalah apa? Ma yuntafa'u bihi. Rizki itu adalah apa? Ma yuntafa'u bihi, atau ma yanfa' walau kana muharrama. Di kitab Mu'jam, di kitab kamus Arabi, Arab dari Arab ke Arab yang kecil, Mukhtarus Sihah karangan Imam Ar-Razi, dikatakan di sana bahwa rizqu ma yuntafa'u bihi. Rizki itu adalah sesuatu yang dimanfaatkan. Halal haram, pokoknya sesuatu itu sudah dimanfaatkan, maka itu adalah rizki bagi orang yang memanfaatkannya. Jadi kapan kita
beli pakaian, bahwa pakaian itu adalah rezeki kita ketika sudah kita manfaatkan. Sampean habis beli pakaian menjadi hak milik sampean, kemudian setelah itu tidak sampean kenakan, tidak sampean pakai, sampean berikan kepada orang lain, maka itu bukan rezeki sampean, tetapi itu adalah rezeki bagi orang yang mengenakannya, yang memanfaatkannya. Sampean bangun rumah, setelah bangun rumah mati. Seorang suami membangunkan istana yang megah bagi istrinya dan anak-anaknya, belum ditempati dia sudah mati. Mantan istrinya menikah dengan orang lain. Mantan istrinya yang ditinggal mati oleh dia tadi menikah dengan orang lain, maka rumah ini bukanlah rezeki bagi orang yang membangunnya, tetapi rezeki bagi orang yang menempatinya, yang memanfaatkannya. Bukan rezekinya, bukan rezeki orang yang sudah mati itu, karena dia tidak sempat memanfaatkannya. Dia tidak sempat mengambil manfaat dari rumah itu, dia belum sempat menempati rumah itu, berarti bukan rezekinya. Sampean beli makanan, mau dimakan, jatuh, kemudian diambil oleh tikus, diambil oleh kucing, dimakan oleh apa misalkan, binatang, maka itu bukan rezeki sampean, tetapi itu adalah rezeki yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan kepada binatang yang makan itu, bukan rezeki sampean. Jadi rezeki itu adalah sesuatu yang dimanfaatkan, sesuatu yang telah dimanfaatkan, sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang, baik itu berupa makanan, kalau berupa makanan berarti telah dimakan, kalau berupa pakaian berarti telah dikenakan, kalau berupa rumah berarti telah ditempati, kalau berupa mobil, kendaraan, sepeda motor berarti telah dikendarai. Habis beli motor belum sempat dikendarai, baru dikirim dari dealer, belum dikendarai, belum sampai kendarai. Mobil pengangkut motor itu kecelakaan. Motornya rusak, ya, terus beli motor yang lain, baru motor yang baru ini sampean kendarai. Nah, ini yang motor yang pertama bukan rezeki sampean, sementara motor yang kedua adalah rezeki sampean. Jadi rezeki itu baik halal ataupun haram itu rezeki, ya, baik yang halal maupun yang haram itu adalah apa? Rezeki. Sampean menemukan uang, langsung dimanfaatkan, menemukan uang di jalan, langsung dimanfaatkan, langsung dibelikan sesuatu, langsung dibelikan makanan, lalu dimakan, maka itu adalah rezeki sampean. Tetapi caranya dilakukan dengan cara mendapatkannya itu bersumber dari apa? Sesuatu yang haram, mestinya harus diumumkan dulu, jangan dimanfaatkan dulu. Jadi rezeki itu ada rezeki yang halal dan ada rezeki yang haram. Ada rezeki yang halal dan ada rezeki yang haram. Atas rezeki yang haram itu nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat. Atas rezeki yang halal ada hisabnya juga di akhirat. Ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunia ini yang halal darinya adalah dihisab nanti. Dihisab, ditanya, kamu mendapatkan harta ini dari mana? Itu yang halal saja dihisab. Wa haramuha iqab, wa haramuha iqab, dan yang haram darinya itu akan ada balasan siksanya nanti di akhirat. Jadi kewajiban kita adalah menghindarkan diri kita dari rezeki yang haram, menghindarkan diri kita, keluarga kita dari rezeki yang haram. Nah, kemudian jangan salah asumsi, ya, jangan salah paham bahwa seseorang itu kalau rezekinya melimpah ruah, oh itu berarti tanda orang itu dicintai oleh Allah. Tanda bahwa seseorang dicintai oleh Allah itu bukan melimpahnya rezeki, tetapi apakah orang itu dianugerahi iman yang kuat ataukah tidak. Semakin kuat imannya, semakin sempurna imannya, berarti dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semakin kaya seseorang, oh berarti dia semakin dicintai oleh Allah. Semakin miskin seseorang, semakin sempit rezeki seseorang, oh berarti dia semakin dibenci, dimurkai oleh Allah. Bukan itu, ya. Tanda dicintai dan dimurkai oleh Allah itu bukan kaya atau miskin, bukan lapangnya rezeki atau sempitnya rezeki, bukan. Tetapi seberapa kuat, seberapa sempurna iman yang Allah anugerahkan kepada diri seseorang. Innallaha yu'til mala man yuhib wa man la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib.
atau innallaha yu'tid dunya man ahabba wa la yu'til imana, innallaha yu'tid dunya man ahabba wa man la yuhib wa la yu'ti al imana illa man yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta itu kepada siapa saja. Di dunia ini Allah memberikan harta atau Allah memberikan dunia kepada siapapun, kepada orang yang dia cintai, kepada orang yang tidak dia cintai. Tetapi tidak memberikan keimanan. Dalam riwayat yang lain, wala yu'ti ad-din illa man ahab. Dan dia tidak memberikan agama, artinya dia tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dia cintai. Jadi kalau masalah harta itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang dia cintai maupun kepada orang yang tidak dia cintai, dan tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dia cintai. Paham ya? Bait nazam ke-45, fa khaliqun li'abdihi wa ma 'amil muwaffiqun liman arada an yasil. Fa khaliqun, maka Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada yang lain. Khaliqun, Maha Pencipta, li'abdihi, terhadap hambanya, manusia, jin, malaikat, apapun. Wa khaliqun ma'amil, ya, wa ma'amil, fa khaliqun li'abdihi wa ma'amil, wa ma'amil, dan Allah lah yang menciptakan apa yang dilakukan oleh hamba. Allah adalah pencipta hamba dan pencipta apa yang dilakukan oleh hamba. Jadi Allah tidak hanya menciptakan badan kita, tetapi Allah jugalah yang menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Seandainya Allah hanya menciptakan jasad atau badan kita, sementara perbuatan-perbuatan yang kita lakukan kita yang menciptakannya, itu artinya kita menciptakan sesuatu lebih banyak daripada apa yang diciptakan oleh Allah. Wal'iyadzu billahi ta'ala, na'udzubillahi min dzalik. Badan itu kan hanya satu, tapi apa yang dilakukan oleh badan itu dalam hitungan 1 menit. Kedipan mata, gerakan tangan, langkah kaki, dalam hitungan 1 menit berapa perbuatan yang kita lakukan. Seandainya hanya badan saja yang diciptakan oleh Allah, sementara perbuatan yang kita lakukan itu kita yang menciptakannya, itu artinya kita menciptakan sesuatu lebih banyak daripada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu mustahil. Para ulama ahli sunnati wal jamaah sepakat menyatakan bahwa kita dan apa yang kita lakukan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang dilakukan oleh manusia, jin, malaikat, itu baik. Ya, apa yang dilakukan oleh, kalau apa yang dilakukan oleh malaikat tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Kalau apa yang dilakukan oleh malaikat, karena malaikat itu punya ikhtiar, punya daya pilih, tetapi tidak memilih kecuali ketaatan. Manusia itu punya kehendak, malaikat itu punya kehendak, tetapi tidak menghendaki kecuali kebaikan dan ketaatan. Malaikat, ya, tidak ada malaikat yang membangkang perintah Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, apa yang dilakukan, perbuatan baik yang dilakukan oleh malaikat, perbuatan baik atau buruk yang dilakukan oleh manusia dan jin, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya, ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ata'buduna ma tanhitun, wahai orang-orang musyrik, apakah kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, padahal Allah adalah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Jadi an-nahat, perbuatan memahat yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, itu adalah perbuatan mereka. Itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Dan Allah memberitahukan kepada kita bahwa Dialah yang telah menciptakan mereka dan yang telah menciptakan perbuatan mereka.
Di antara perbuatan mereka, di antara perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu adalah apa? Sujud kepada berhala, ya kan? Membuat berhala itu perbuatan mereka yang diciptakan oleh Allah. Kemudian setelah dipahat berhala itu, lalu mereka sujud kepada berhala itu. Mereka menyembah kepada berhala itu. Dan perbuatan mereka menyembah dan sujud kepada berhala itu juga adalah perbuatan yang diciptakan oleh Allah. Karena di dalam ayat ini jelas, ata'buduna ma tanhitun Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala perbuatan yang dilakukan oleh al-uqala, oleh yang berakal, wa ghairil uqala, maupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh yang tidak berakal. Tidak berakal itu seperti apa? Binatang, ya. Binatang itu kan punya roh tapi mereka tidak punya akal. Nah, perbuatan mereka juga yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib kita meyakini bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Yang menciptakan api adalah Allah. Yang menciptakan sifat membakar yang ada pada api adalah Allah. Yang menciptakan kebakaran yang diakibatkan tersentuhnya suatu benda dengan api adalah Allah. Jadi yang membakar, yang menciptakan kebakaran itu bukan api. Yang menciptakan benda menjadi terbakar itu bukan sifat membakar yang ada pada api. Yang menciptakan semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan pisau adalah Allah. Yang menciptakan ketajaman pada pisau adalah Allah. Yang menciptakan sesuatu itu terpotong dengan sebab terkena pisau atau terluka karena terkena pisau, itu juga adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menciptakan sesuatu terpotong atau tidak itu bukan pisau atau bukan ketajaman pada pisau, tetapi yang menciptakan itu semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Nabi Ismail mau dipotong lehernya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi karena Allah tidak menciptakan leher Nabi Ismail terpotong, maka tidak terpotong. Jadi sifat tajam atau sifat memotong yang ada pada pisau itu tidak bisa menciptakan sesuatu menjadi terpotong. Tidak memiliki taksir sama sekali. Tidak memiliki pengaruh sama sekali. Yang menciptakan terpotongnya sesuatu karena tersentuh oleh pisau atau karena disabet oleh pisau, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api yang berkobar-kobar, beliau terbakar apa tidak? Karena Allah menghendaki, karena Allah tidak menghendaki beliau terbakar, karena Allah menciptakan beliau menciptakan apa? Tidak menciptakan kebakaran pada diri beliau, maka beliau tidak terbakar. Karena pencipta segala sesuatu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keyakinan yang diajarkan oleh para ulama kita, para ulama ahli sunnati wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi Allah lah yang menciptakan perbuatan baik, Allah juga yang menciptakan perbuatan buruk, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nanti akan diterangkan masalah kasab, ya. Masalah al-kasbu, ini masih berlanjut. Ini adalah satu poin penjelasan terkait dengan akidah. Nanti akan ada penjelasan lain yang lanjutan, yang merupakan lanjutan dari poin penjelasan yang kita sampaikan pada malam hari ini. Kita lihat misalkan di bait Nazom nomor 48, nomor 49, di sana diterangkan mengenai masalah kasab, ya, al-kasbu. Kemudian dilanjutkan pada bait Nazom berikutnya terkait dengan bahwa Allah adalah pencipta yang baik maupun yang buruk. Allah yang mentakdirkan segala sesuatu dan seterusnya. Ini masih ada rentetan penjelasan dalam bait-bait Nazom sampai bait Nazom ke berapa ini, ya? Ke-54. Itu masih ada keterkaitan dengan bait Nazom nomor 45 yang malam ini kita terangkan.
Kita lanjutkan, muwaffiqun liman arada an yasil. Muwaffiqun liman arada an yasil. Madhab ahli sunnati wal jamaah mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah muwaffiqun. Muwaffiqun, zat yang memberikan taufik. Apa itu taufik? Nanti akan kita terangkan. Zat yang memberikan taufik liman arada, kepada orang yang liman arada an yasil. Liman, bagi orang, arada, yang Allah menghendaki baginya, an yasil, untuk sampai kepada cinta Allah dan ridhonya. An yasula ila mahabbatihi wa ridhah. Taufik itu apa? Taufik, at-taufiq syar'an huwa khalqu qudrati ta'ati fil 'abdi. At-taufiq itu artinya adalah penciptaan kemampuan berbuat taat pada diri hamba. Penciptaan kemampuan berbuat taat pada diri hamba. Jadi kalau kita mengatakan mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita, itu artinya apa? Mudah-mudahan Allah menciptakan kemampuan pada diri kita untuk berbuat ketaatan. Paham ya? Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita, artinya apa? Mudah-mudahan Allah menciptakan pada diri kita kemampuan melakukan apa? Ketaatan, kemampuan melakukan kebaikan. Wa khadhilun liman arada bu'dah. Wa khadhilun, di bait nazam berikutnya apa? Wa khadhilun liman arada bu'dah. Dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang yang ia kehendaki kehinaannya. Ya, artinya apa? Allah menghendaki bu'dahu, jauhnya orang itu dari apa? Dari cintanya, dari ridhonya, dengan menciptakan kemampuan berbuat maksiat pada dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang yang ia kehendaki, ya, artinya menciptakan kemampuan berbuat taat pada diri orang yang ia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan, khadhil, menghinakan, merendahkan derajat atau menghinakan orang yang ia kehendaki dengan menciptakan kemampuan pada diri orang itu untuk berbuat maksiat. Jadi orang yang mampu berbuat taat, orang yang istiqamah melakukan kebaikan, itu karena Allah menciptakan pada dirinya kemampuan berbuat taat. Orang yang dihinakan oleh Allah, orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa, itu juga karena apa? Allah menciptakan kemampuan pada diri orang itu berbuat maksiat, berbuat dosa. Jelas? Jadi saya ulang tadi yang mengenai harta tadi. Orang yang kaya, ya, tidak diragukan bahwa kekayaan itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan orang itu menjadi kaya. Allah menghendaki orang itu menjadi kaya. Tetapi kekayaan seseorang itu bukan bukti, bukan dalil bahwa orang itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya berlimpah ruah, menjadi kaya, tetapi dari sumber yang haram. Dia mendapatkan kekayaan itu dari sumber yang haram. Kemudian ketika dia kaya, dia memamerkan kekayaannya kepada sesama hamba. Dia menyombongkan kekayaannya kepada sesama hamba. Maka orang ini adalah makhdhul indallah. Orang ini adalah orang yang terhina menurut Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diciptakan pada dirinya kemampuan melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu melakukan sholat, menunaikan zakat sebagaimana mestinya, dan melakukan kebaikan serta ketaatan-ketaatan yang lain. Wa munjizun liman arada wa'dah wa khadhilun liman arada bu'dahu, ya. Wa khadhilun liman arada bu'dahu wa munjizun liman arada wa'dahu. Terakhir, wajib diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala munjizun. Wajib diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala munjizun, melaksanakan, memberikan, liman arada, kepada orang yang ia kehendaki baik, wa'dahu, janjinya, janjinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya. Allah taala juga berfirman, wa la yukhlifallahu wa'dah, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati, kata Allah, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'adallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah, akan aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir pada lantainya sungai-sungai, mereka akan kekal di dalamnya selamanya. Itu adalah janji Allah yang pasti benar. Dan siapa yang lebih benar? Ucapan siapa yang lebih benar daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi mustahil bagi Allah nyulayani janji. Mustahil bagi Allah mengingkari janji. Karena mengingkari janji itu adalah sesuatu yang merupakan sifat kekurangan, sifat naqs, sifat lemah, sifat kekurangan. Dan segala sifat yang menunjukkan kekurangan, segala sifat yang menunjukkan kelemahan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak wajib memasukkan orang yang beriman ke dalam surga. Tapi karena Allah sudah berjanji, karena kan tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah. Tidak ada sesuatu yang wajib dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau Allah itu diwajibkan melakukan sesuatu, yang mewajibkan sesuatu kepada Allah siapa? Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Allah tidak wajib memasukkan orang kafir ke neraka dan tidak wajib memasukkan orang-orang mukmin ke dalam surga. Tapi karena Allah sudah berjanji di berbagai firman-Nya di dalam Al-Quran bahwa Allah akan memasukkan orang-orang mukmin ke dalam surga, maka Allah tidak akan mengingkari janjinya. Mengingkari janji bagi Allah adalah sesuatu yang mustahil. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan sampai khatam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna wa mu'afatin al fitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.